Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari pertama di bulan Ramadan ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan yang sudah 2 bulan kita tunggu-tunggu. Dalam setiap doa kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di awal Ramadan dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya dan Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan dan kepada Ramadan berikutnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Harapan kita dengan rajinnya bersalawat bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Ramadan datang membawa keberkahan. Ramadan datang membawa kemuliaan dan Ramadan datang mendatangkan keampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyampaikan, celaka orang yang datang Ramadan kepadanya tetapi dosa-dosanya tidak terampuni. Maka pada kesempatan yang singkat ini, kami mengajak kita semua untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa saja amalan-amalan yang mesti kita lakukan? Amalan unggulan yang pertama adalah saum, berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan itu identik dengan puasa Ramadannya. Maka siapapun kita harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh dengan ikhtisab, penuh dengan perhitungan, penuh dengan ketelitian, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu jemaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami mengajak diri kami sendiri, mengajak kita semua untuk melakukan segala aturan-aturan di dalam beribadah, khususnya puasa. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Seberapa banyak di antara umatku yang mereka berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, illa al-ju' wal atas, kecuali lapar, wal atas dan dahaga. Maka sangat sayang sekali jika berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya yang didapatkan adalah lapar dan dahaga saja. Maka kita harus menghindarkan semua bentuk-bentuk yang menghilangkan pahala puasa. Kita tidak cukup menjaga dari yang membatalkan puasa, tetapi kita juga harus menghindarkan dari yang membatalkan pahala puasa. Dari perut kita sudah jaga daripada makan dan minum. Lisan kita jaga daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Mata kita jaga daripada melihat yang tidak baik. Pendengaran kita juga, serta hati kita juga kita jaga agar tidak berburuk sangka, agar tidak riya, agar tidak ujub, agar tidak takabur, dan segala penyakit-penyakit hati hindarkan daripada diri kita ketika kita sedang berpuasa. Karena kenapa? Sangat sia-sia sekali. Puasa ya juga, tetapi melihara sakit hati jangan terus. Puasa iya juga, ria iya, hasad juga dipelihara, maka sia-sialah puasanya. Begitu juga dengan lisan kita ikut berpuasa, hindari ghibah,
hindari gunjing, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Hindarkan daripada lisan kita kalau kita sedang berpuasa. Begitu juga dengan tangan kita, seluruh anggota tubuh kita, kita ikutkan berpuasa. Maka orang-orang yang penuh dengan ikhtisab ini, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, sehingga yang pantas buat mereka adalah keampunan dan tentunya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Melaksanakan salat tarawih. Berapa jumlahnya, rakaatnya? Daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan 8 rakaat tarawih ditambah dengan 3 witir. Atau ingin melaksanakan 20 tarawih ditambah dengan 3 witir, terserah. Mau dilaksanakan berjamaah ataupun melaksanakan dengan sendiri-sendiri, silahkan. Tentu lebih baik kalau kita bisa ikut berjamaah, karena pahala salat berjamaah itu jauh lebih baik dibanding salat sendiri-sendiri. Namun pun demikian, tentu diserahkan kepada pribadi-pribadi masing-masing. Tapi yang menjadi catatan, jangan sampai tinggal salat tarawih kita di setiap malam-malam daripada bulan Ramadan. Sesibuk apapun kita, kalaupun dalam perjalanan musafir, tetap kita bisa melakukan salat tarawih. Karena salat tarawih ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh perhitungan, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan dosanya yang berlalu. Salat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan, tak ada di bulan-bulan yang lain. 11 bulan daripada setelah Ramadan tak ada salat tarawih, dia hanya ada di bulan Ramadan. Jangan karena membuat kue hilang salat tarawih, jangan karena dalam pelajaran, dalam perjalanan hilang salat tarawih, jangan karena kesibukan ini dan itu tinggal salat tarawih. Sangat merugi sekali kita, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan-amalan di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran karena Ramadan itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang mulia dimanapun berada, targetkanlah di dalam hati kita, berazamlah kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal 1 kali dalam 1 bulan ini harus menghatamkan Al-Quran. Tentu triknya sangat banyak sekali. Bisa saja kita membaca setiap dalam putaran 24 jam 1 juz. Kalau kita dengan kitab Rasam Usmani, 1 juz itu 10 lembar. Berarti kalau 10 lembar kita memiliki 5 waktu sholat, 5 waktu sholat, berarti 2 lembar setiap waktu sholat. Artinya apa? 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Maka insya Allah khatam Al-Quran. Apabila kita bisa melaksanakan, apabila bisa kita melakukan, misalnya dalam 15 hari bisa menghatamkan Al-Quran, tentu itu lebih baik. Atau mungkin dengan menghatamkan, tidak cukup menghatamkan bacaan, tetapi juga menghatamkan artinya, menghatamkan terjemahannya. Oh, luar biasa sekali. Yang jelas, banyaklah membaca Al-Quran di bulan suci yang mulia ini. Yang keempat, pada bulan Ramadan ini banyaklah berinfak, bersedekah, karena bulan ini bulan yang sangat mulia. Amalan dilipat gandakan, termasuk juga pahala daripada infak sedekah dilipat gandakan. Dan banyak lagi amalan-amalan zikir, amalan-amalan yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Tentunya tidak kalah pentingnya juga untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian sederhana ini buat kita semua. Kami yang menyampaikan mudah-mudahan dapat mengamalkan dan menjadi perhatian buat kita untuk kita amalkan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Afwa minkum. Wassalamualaikum